Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Islamic Social Finance dengan materi Teknik Pembuatan Media Sosialisasi Pengelolaan Instrumen Keuangan Sosial Islam. Sebelum itu, perlu perkenalan gak nih? Tentunya perlu dong, karena kata orang tak kenal maka kita kenalan. Oke, perkenalkan, saya Mirta Urufa Rufi Widya Jana, NIM 195231036 dari kelas Perbankan Syariah 6A. Halo, salam kenal semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas apa sih? Wow, how? Bagaimana teknik pembuatan media sosialisasi pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam? Sebelum kita mengetahui bagaimana tekniknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu dua hal. Yang pertama, apa itu kira-kira? Yang pertama adalah media sosialisasi. Dan yang kedua, yaitu instrumen keuangan sosial Islam. Baik, menginjak yang pertama yaitu media sosialisasi. Media sosialisasi terdapat dua kata, yaitu media dan sosialisasi. Nah, apa sih media itu? Menurut mediaindonesia.com, media secara harfiah berarti perantara. Media merupakan perantara antara sumber pesan atau a source dengan penerima pesan atau a receiver. Kedua, sosialisasi. Apa sih itu sosialisasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi memiliki makna. Yang pertama, usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum. Yang kedua, proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Yang ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Dan makna yang terakhir adalah pemasyarakatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa media sosialisasi adalah pihak-pihak atau alat yang menjadi perantara terjadinya suatu sosialisasi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu tentang standar visual. Aspek media dan target sasaran sangat penting untuk terwujudnya tujuan suatu promosi. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan penyampaian pesan diterima audiens. Dalam standar visual terdapat dua, yaitu yang pertama, isi pesan, yaitu berupa program unggulan dan pelaporan program dan dana yang disalurkan lembaga. Yang kedua, bentuk pesan. Bentuk pesan ini dapat berbentuk verbal dan juga non-verbal. Verbal bisa berbentuk seperti slogan dan tagline, dan non-verbal seperti ilustrasi lain yang mendukung. Jadi dalam standar visual, itu harus terdapat isi pesan dan bentuk pesan. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang macam-macam media sosialisasi. Yang pertama ada media cetak. Terdapat brosur, banner meja, kalender dinding, flash, koran, pembatas buku, gantungan kunci, mug, ballpoint, kertas surat, stopwatch, bloknot, dan majalah. Selanjutnya ada media luar ruang, yaitu ada neon box, daftar menu, gantungan pintu, papan nama, papan penutup jalan, cutting stiker. Yang ketiga ada media elektronik, TV dan radio. Selanjutnya ada teknologi digital atau internet, yaitu ada media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, mobile aplikasi.
ada website, dan juga ada blog. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang instrumen keuangan sosial Islam. Nah, apa sih instrumen keuangan sosial Islam? Macam-macam instrumen keuangan sosial Islam. Yang pertama ada zakat, infak, dan sedekah. Zakat secara terminologi merupakan bagian harta dengan cara tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang yang berhak juga dengan syarat tertentu. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah, yang mana zakat yang dikeluarkan, zakat wajib saat bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya ada zakat mal atau zakat harta. Selanjutnya ada infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta, penghasilan, atau pendapatan untuk kepentingan yang dianjurkan oleh agama Islam yang dilakukan dengan sukarela. Selanjutnya adalah sedekah. Secara istilah, sedekah yakni memberikan sesuatu tanpa ada imbal balik karena hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan harta maupun non-harta. Selanjutnya adalah wakaf. Wakaf ialah suatu perbuatan hukum oleh wakif atau pihak yang mewakafkan untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu ibadah dan kesejahteraan umum tertentu sesuai dengan kepentingannya sebagai keperluan. Nah, apakah kamu tahu maksud pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat bertujuan yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi, zakat ini sangat penting karena untuk kesejahteraan umat manusia, khususnya untuk umat Islam. Oke, pasti akan timbul pertanyaan, apa sih urgensinya pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Nah, untuk mencapai tujuan dari pengelolaan yang telah disebutkan sebelumnya, maka this wealth harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, lembaga pengelola perlu mengatur strategi dengan melakukan sosialisasi. Dalam melakukan sosialisasi, memerlukan berbagai macam media. Penentuan media ini digunakan untuk mensosialisasikan menjadi salah satu bagian penting dari strategi lembaga pengelola untuk memaksimalkan penghimpunan dan pendistribusian dana Ziswaf kepada masyarakat. Untuk strategi penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, terdapat dua strategi secara umum. Yang pertama ada direct fundraising, dan yang kedua ada indirect fundraising. Apa sih direct fundraising itu? Direct fundraising adalah strategi yang dilakukan oleh lembaga dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya yang berpotensi menyumbangkan dananya. Selanjutnya ada indirect fundraising. Merupakan kampanye media, adalah strategi yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka membangkitkan kepedulian masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Jadi, direct itu secara langsung terjun kepada masyarakat, dan indirect menggunakan media seperti media sosial, media cetak, media massa, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan kami beri contoh pembuatan media sosialisasi singkat yang ada di Instagram. Simak video berikut ini. Hai kamu, iya kamu. Kamu tahu nggak sih, apa sih pentingnya zakat itu? Oke, kalau mau tahu, jangan di skip ya. Yang pertama adalah takwa.
Dengan membayar zakat berarti kita adalah orang yang bertakwa dan dekat dengannya, dekat dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keimanan. Dengan berzakat dapat mengangkat derajat keimanan kita loh. Selanjutnya, mensucikan. Zakat dapat mensucikan harta kita. Jika harta kita suci, maka akan membawa keberkahan. Dengan berzakat akan membawa berkah bagi kehidupan kita. Selanjutnya, akan membantu. Dengan berzakat kita dapat membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, yang termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, ayo sejahterakan umat dengan membayar zakat. Baik, ingat kata-kata berikut ya. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Dan berbagi adalah salah satu cara untuk bersyukur atas nikmat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kritik, saran, masukan yang membangun guna untuk pembelajaran dan evaluasi pembuatan video selanjutnya sangat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agung Wahyudi SEMP selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Social Finance. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan dalam mengikuti mata kuliah ini. Terima kasih, semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir semester. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.